Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, tindak sita. Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Sutarto Alimuso, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi. Pak Sutarto, selamat malam. Selamat malam, Mas Renat. Terima kasih sudah memberikan waktu. Kemudian juga telah hadir di Studio Metro TV, M. Rizal Taufikur Rahman, Head of Center of Macroeconomics and Finance dari Indef. Mas Rizal, selamat malam. Selamat malam, Mas Rio. Terima kasih sudah hadir dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi Bayu Krisnamurti, Guru Besar dari IPB University yang juga dulu pernah menjadi Dirut Bulog. Mas Bayu, selamat malam. Selamat malam, Leo. Terima kasih sudah memberikan waktu. Dan pemirsa, kami sebetulnya juga mengundang Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Tadinya hampir datang, tapi kemudian ada agenda mendadak dan tidak bisa hadir. Kami juga sudah mengundang Kepala Satgas Pangan dan juga Direktur Utama Perumbulok, tapi berhalangan hadir. Saya ingin bertanya dulu pertama ke Pak Tarto. Pak Tarto, tadi kami putarkan berkali-kali ya pernyataan Presiden bahwa pengusaha yang diduga mengatakan mafia, saya tidak mendengar juga, tapi yang sudah diperiksa dari 212 itu jelas-jelas disebut penggiling padi. Itu benar atau benar? Bagaimana Pak Sutarto? Kalau saya dengar sebenarnya 212 itu merek ya. Mereknya ya? Mereknya. Oke. Kemudian kalau yang dilaporkan itu memang ada beberapa penggilingan padi yang merangkap juga sebagai distributor. Itu juga ada. Tapi supaya diketahui di Indonesia ini kan ada 169.000 penggilingan padi. 169.000? Iya, itu yang besar kira-kira 8 ribuan. Okay. Kemudian yang kecil, sebagian besar justru kecil itu 161.000. Dan tidak semua sudah menjadi anggota aktif kami gitu ya. Oh, anggota Perpadi berapa? Anggota kami itu mungkin kurang dari antara 10.000 sampai 20.000 lah yang relatif aktif gitu ya. Oke. Dan tentunya berita ini juga bagi kami, bagi teman-teman penggilingan padi juga tidak berita yang tentunya tidak menyenangkan. Karena mungkin ada istilah setitik nila rusak susu sebelanga, ya, kan kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai seolah-olah memang semua penggilingan padi ini pasti nakal. Jadi tentunya inilah yang kami tentunya kalau ada yang melakukan pelanggaran, sebenarnya ini kan oplosan ini kan masih sering terjadi perdebatan. Kalau kami sebenarnya yang namanya oplosan itu ada dua. Oplosan yang bersifat positif karena itu permintaan pasar. Jadi itu biasa. Beras pulen dengan beras pra misalnya seperti itu. Dicampur itu biasa. Karena oplos itu sendiri artinya campur? Campur. Dan itu sesuatu yang memang istilah biasa untuk yang di industri itu. Beras. Tapi yang dimaksud pemerintah kan bahwa oplosan ini mestinya itu mereknya adalah beras premium, karena sekarang masih ada klasifikasi itu. Ternyata brokennya bukan 15%, lebih dari itu. Nah, berarti dioplos dengan beras yang medium atau ditambahkan dioplos dengan broken, artinya ditambah. Tapi diakui sebagai premium, dengan harga lebih tinggi. Dengan harga lebih tinggi. Tentunya itu pasti itu ya yang disebut dengan pelanggaran. Ya sekalipun ini kalau bagi anggota kami ya selalu kami selalu mengingatkan karena beras ini adalah kebutuhan dasar bangsa, pasti ini akan diatur oleh negara. Kemudian kita berbisnis itu tidak boleh kita bermain-main seperti itu. Pak Sutarto, ini ada pernyataan yang tadi sudah sempat kita putarkan videonya. Pak Presiden mengatakan bahwa sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Sudah dibuktikan melanggar nih Pak Sutarto. Ya. Ini artinya memang kemudian
Karena kan kita judul top ekonomi malam ini adalah usut tuntas mafia beras. Saya kembali bertanya ke Pak Tarto, mafia beras itu saat ini memang ada atau siluman? Bagaimana Pak? Jadi ini kan sudah lama kan, banyak yang mengatakan adanya mafia beras, mafia beras. Sebenarnya di beras ini kita tahu ya, mulai dari petani, kemudian ada middleman, baru ketemu dengan penggilingan, dari penggilingan kemudian ada distributor, distributor ada subdistributor, kemudian sampai retail. Panjang ya? Begitu panjangnya. Mata rantai ya? Nah, dengan panjang mata rantai, ditambah dengan pelaku yang begitu banyak. Kalau kita bicara mafia kan pasti ada kerjasama satu dengan yang lain kan. Nah, apalagi dengan jumlah yang begitu ratusan ribu sampai jutaan, saya pikir kok mereka yang ada itu justru di lapangan itu persaingan yang sangat ketat. Contohnya ya. Persaingan apa nih Pak? Persaingan salah satunya ya, untuk mendapatkan gabah saja itu terjadi persaingan antara penggilingan padi satu dengan yang lain. Maksudnya barangnya sedikit? Ya, karena saya selalu mengatakan 169.000 itu terlalu banyak penggilingan perusahaan padi. penggilingan padi? Ya, kalau dibanding dengan kemampuan kita saat ini kan baru sekitar 54 juta ton penyediaan gabah. Nah, mudah-mudahan tahun ini menjadi sekitar 60 juta ton. Itu sudah menjadi masalah perebutan di sini. Belum perebutan di pasarnya. Jadi sebenarnya di situ persaingannya itu luar biasa. Makanya saya kadang-kadang mengatakan teman-teman kami ini kita diajak berdiskusi, itu antara satu dengan yang lain itu untuk ketemu betul itu tidak mudah. Saya ingin ke Mas Rizal dulu. Mas Rizal, ini kan ada yang puluhan tahun mafia beras ya. Tapi ada yang terakhir yang di awalnya ditemukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menemukan katanya ada yang dioplos, ada yang bahkan beratnya juga beda, tidak sesuai dengan kemasan. Dan Presiden menindaklanjuti mengatakan tindak itu. Kalau bicara yang lebih mendasar dulu, Mas Rizal, untuk produksi padi dan kemudian ketersediaan beras, untuk Indonesia tahun ini tuh sebenarnya benar surplus atau kelihatannya surplusnya sudah makin menipis? Iya, kalau menurut pemerintah beras itu kan atau gabah beras gitu ya kan di Bulog. Ya, disimpan. Disimpan di Bulog. Disimpan di Bulog. Gudang-gudang Bulog ya. Gudang-gudang Bulog. Dan diserap panen petani kan ke Bulog. Ya. Kira-kira kalau misalnya panennya untuk tahun ini katakanlah hampir 2 juta ton gitu ya. Tepatnya mungkin 1.700.000 ton lah gitu. Dan ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa pemerintah memang ingin menyerap semua panen saat ini kan gitu ya, yang dari petani. Nah, sekarang permasalahan ditambah ada persediaan tahun lalu impor kan, ya hampir 2.500.000 ton gitu. Dan artinya beras yang ada saat ini hampir 4 juta ton kan gitu. Itu ada ya di gudang-gudang. Gudang Bulog? Gudang Bulog. Seluruh 4 juta itu? Iya. 4 juta ton? Hampir 4 juta ton gitu. Nah artinya apa? Memang pemerintah mencoba menyiapkan persediaan. Di mana kan hampir setiap bulan konsumsi beras kita kan hampir 2,5 juta ton kan. Setiap bulan 2,5 juta ton? 2,5 juta ton ya. Artinya pemerintah kan harus lebih dong menyediakannya ya. Dengan kemudian meningkatkan produksi. Cuma yang sekarang justru menjadi titik penting bagi pemerintah adalah kan kalau di Indonesia itu untuk panen kan 3 kali ya. Pertama panen rayanya itu sampai bulan April katakanlah begitu ya. Kemudian panen pacekliknya katakanlah di bulan September gitu ya. Itu hampir 1 juta ton. Dan yang bukan paceklik ya, panen kemarau. Ya, kemudian yang pacekliknya itu kan lebih rendah lagi. Panen gadu ya? Betul. Artinya kan memang pemerintah mesti menyiapkan itu. Ya. Terlepas dari nanti apakah kalau digenjot produksi kan memang sangat tergantung dengan iklim ya. Kan gitu ya. Tapi pemerintah memang harus menyiapkan itu supaya apa? Menjaga harga kan gitu. Pertanyaannya begini, kan kalau saya berusaha membaca pikiran pemerintah, pikiran Pak Presiden, bahwa
produksi dan impor beras itu sudah begitu banyak, ada di gudang Bulog atau di pasar, tapi kok harga terus naik? Ini kemungkinan nih ada mafia yang mempermainkan harga, mungkin menahan stok, mungkin apapun lah yang dilakukan, mengoplos itu kemungkinan memang sedang terjadi atau ada kesalah informasian? Begini, kalau di beras itu, ekonomi perberasan itu kan struktur marketnya setiap lininya berbeda. Oh, misalnya dari petani ke tadi Pak Tarto menyampaikan sampai ke rice milling, kata di situ ada pengumpul, itu struktur marketnya oligopsoni itu. Apa itu artinya bahasa oligopsoni itu banyak supplier dan memang juga banyak yang monopoli tadi, rice milling tadi kan. Yang kedua dari rice milling ke pengecer besar, ya itu juga ada monopolinya, ya. Dan baru kemudian dari pengecer besar ke pengecer kecil, kemudian ke konsumen, itu juga struktur marketnya berbeda, kompetitif, ya relatif kompetitif, meskipun harga ditentukan juga oleh monopoli. Nah, ini kan pelakunya banyak, ya. Jadi kalau kemudian di mana kira-kira mafianya, saya kira kalau di mana kan agak ya hampir semua lini kan ada, kan gitu ya. Mungkin ada di lini lini pertama, kemudian lini distribusi dan juga lini ke konsumen. Nah, kalau kemudian harusnya bagaimana nih begitu ya? Maka tentu kan harus dikendalikan dari mulai dari hulu ini. Dari hulu ini. Mengapa? Karena harga terbentuk sebenarnya sudah dari hulu. Ini yang saya kira kenapa harga itu nggak turun-turun, karena pelakunya banyak. Yang kedua, mestinya pemerintah nih dengan kondisi begini kan secara teori ketika supply banyak, karena pemerintah kan supply banyak nih. Betul. Harganya kan mestinya pelan-pelan turun. Kan gitu. Kenapa kok naik terus? Pertama, selain tadi struktur marketnya berubah-ubah. Yang kedua, pemerintah mestinya berani nih. Kalau misalnya stok sekarang beras ada di Bulog sebagai mandatori tugas untuk menstabilkan harga, harusnya siap-siap tuh mulai lepas. Mestinya. Kan artinya stabilisasi harga kan pelan-pelan akan ke market yang seimbang kan, katakanlah gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau logikanya kan ketika tadi yang Mas Rizal katakan barangnya ada nih, berasnya ada, tapi memang masih ada di gudang Bulog. Ketika harga di pasar terus naik, logika sederhananya kan Bulog harus mulai jual, mulai lepas, mungkin operasi pasar atau apapun lah namanya. Pertanyaannya Pak Bayu, apakah itu memang tidak atau belum dilakukan Bulog atau seperti apa sebetulnya Pak? Ya, kita harus lihat dulu fungsinya Bulog apa. Jadi fungsi Bulog itu adalah sebagai penyeimbang. Jadi pada saat harga di tingkat petaninya jatuh, maka Bulog mengamankan. Pada saat harga di tingkat konsumen terlalu tinggi, Bulog juga mengamankan dengan cara yang berbeda. Maaf. Jadi kalau mengamankan harga petani, dibeli. Mengamankan harga konsumen, dijual. Jadi seharusnya operasi Bulog fleksibel terhadap perkembangan yang ada di di pasar itu. Dan stok yang besar yang saat ini memang diakui salah satu yang terbesar dalam sejarah, seharusnya menandakan bahwa kekuatan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar itu juga besar. Jadi kalau harganya sedang mahal seperti sekarang atau ditengarai mahal itu, ya harus segera dilakukan operasi pasar. Memang begitulah fungsinya. Ada atau tidak ada mafia beras, justru peran Bulognya yang harus dioptimalkan. Bahkan kalau misalnya diduga ada yang main dengan menahan stok misalnya, menyimpan untuk membuat harga naik, lawannya apa? Lawannya ya dikeluarkan stok Bulog. Karena tidak ada satupun pelaku perberasan
yang memiliki kapasitas stok maupun kapasitas kekuatan organisasi, kekuatan finansial sebesar Bulog. Bulog itu adalah pemain beras terbesar di Indonesia, mungkin salah satu juga yang terbesar secara internasional. Jadi harusnya Bulog punya kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah mengendalikan harga baik di konsumen maupun di produsen. Jadi Pak Bayu, menurut saya sekarang ya Pak, otoritas atau mekanisme menyuplai beras atau menyedot beras itu otoritas sepenuhnya dari Bulog atau memang Bulog bisa melakukan itu mulai menjual beras saat sekarang harga mulai naik seperti ini, itu harus atas perintah lagi yang dari, saya tidak tahu apakah Menteri Perdagangan ataukah Badan Pangan, itu bagaimana mekanismenya Pak sederhananya? Jadi kalau Bulog itu pelaksana, Bulog itu pelaksana. Kebijakannya harus datang dari pemerintah. Dan memang sekarang kita punya Menko Pangan, kita punya Badan Pangan, kita punya Menteri Pertanian, kita punya Menteri Perdagangan. Mungkin juga kita harus ngelihat katakanlah Kementerian BUMN, kemudian juga Kementerian Keuangan, yang karena nanti ada kaitannya dengan subsidinya. Jadi ya kalau saya membayangkan atau paling tidak pengalaman sebelum-sebelumnya, bahkan untuk melakukan operasi semacam ini datang langsung dari presiden, dari melalui sidang kabinet gitu, untuk menyatakan bahwa segera harus dilakukan mulai dari bantuan sosial kah, operasi pasar menggunakan SPHP dan sebagainya. Itu keputusannya sampai kepada keputusan tertinggi karena memang beras demikian sensitifnya gitu. Jadi menurut saya masalah kenaikan harga beras atau jatuhnya harga beras di tingkat petani ini adalah hal yang mungkin sebenarnya bisa kita tangani dan kita punya kemampuannya. Di samping misalnya tadi urusan mafia beras. Jadi dua hal ini menurut saya akan lebih efektif apabila kita menanganinya secara terpisah, tidak dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu nanti kita harus bisa-bisa kita akan mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah pasar, artinya supply demand dari beras dengan pendekatan hukum, dan itu malah justru menurut saya bisa ada risiko-risiko yang harus diantisipasi. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kemudian berhenti berproduksi, akibatnya malah justru terjadi kekurangan pasokan kan, memperparah di pasar karena mereka tidak bisa berproduksi. Jadi menurut saya ini dua hal yang harusnya kita lihat secara lebih jernih pada masing-masing masalahnya. Baik, Pak Sutarto, kalau kita dengar tadi kan, kita ingat lagi tadi perintah Presiden adalah pidanakan katanya, periksa. Tadi Pak Bayu barusan mengatakan harus berhati-hati dengan penegakan hukum ini karena kalau itu tidak berhati-hati bisa malah menambah tambahan gangguan pasokan. Kalau Perpadi melihat yang dilakukan saat ini, terutama kepolisian Satgas Pangan Pak, dengan memeriksa, tadi ada gambarnya sempat sidak ke Cipinang begitu, tapi yang disidak itu pedagangnya. Dan kemudian ada beberapa perusahaan dipanggil dimintai keterangan, itu masih dalam konteks yang wajar atau seperti apa? Ya, kalau hari-hari ini memang teman-teman ini juga ada yang sudah merasa bahwa dengan adanya perintah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan dan sebagainya, ini pasti akan berdampak kepada paling tidak ketakutan kan? Oh, memunculkan ketakutan? Akan memunculkan ketakutan sehingga daripada saya dikejar-kejar, barangkali lebih baik berhenti. Nah ini jangan sampai lah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kami sebenarnya mengharapkan persoalan polemik ini segera kita selesaikan gitu. Diklirkan, kemudian yang memang nakal sudah tindak, ditindaknya apakah mulai melalui
peringatan dulu kah atau kemudian kalau memang sudah terlalu berat harus dipidanakan, itu kan harus jelas gitu. Tapi di lain pihak jangan sampai yang di lapangan ini diganggu karena posisi sekarang, posisi bulan-bulan sejak akhir Mei itu sebenarnya pada posisi yang seharusnya pemerintah melepas cadangannya. Oke. Ini yang secara tradisional seperti itu harus dilakukan. Karena memang pola kita itu seperti itu, pola panen kita itu sudah terbaca dan kita tahu. Nah, kalau itu dilakukan sehingga tidak akan terjadi tadi itu peningkatan harga. Sekarang belum Pak dilakukan itu? Nah, kemarin kan dilakukan kan baru kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu kan. Okay. Ini kan sebenarnya mohon maaf ada keterlambatan pasti. Tapi itu kan mungkin ada hal lain, tapi menurut kami karena kami yang di lapangan ini kan setiap hari kan berkomunikasi dengan teman-teman anggota dengan pasar. Jadi akhirnya apa? Bahkan sampai harga gabah sampai ada yang kalau di Aceh itu sampai 8.000. Ini kan udah jauh di atas HPP seperti itu. Gitu. Kita ingin menuntaskannya semuanya, tapi memang juga harus berhati-hati. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.